Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja, saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 34. Malu, keluh Frisia sembari membenamkan kepala rapat-rapat ke dada Leo. Ia bisa merasakan tubuh lelaki yang dipeluknya itu berguncang pelan saat mengeluarkan tawa. Ada aku, gak usah malu. Frisia mendelik sembari mendongak. Justru yang bikin malu karena mereka sedang berdua. Ini titipan kamu, Leh. Terdengar suara Kansar makin mendekat. Frisia memeluk Leo yang membelakangi Kansar. Artinya justru ia yang berhadapan dengan Kansar. Ia memejam sambil merapal doa. Semoga Kansar langsung pergi tanpa menyapanya. Agar Hei Frisia, malah disapa sih. Mau tidak mau, Frisia menelangkan kepalanya, sedang tubuhnya masih dalam pelukan Leo. Ia hanya memberi senyum kecil, tidak tahu harus apa. Pak Hussein nunggu di bawah, Leh. Kamu mau menyelesaikan sesuatu dulu? Aku tunggu. Leo merasakan gerakan Frisia yang ingin dilepas. Baiklah. Akhirnya ia melepas pelukan dan berbalik. Kansar terlihat sudah duduk di kursi kerja, seolah tidak ingin memperpanjang urusan, mengundang Mama ke sana, biar dinikahkan secara paksa. Wait kan, aku antar Frisia ke kamar dulu, jawab Leo. Mengerti kecanggungan yang Frisia rasakan, Kansar mengangguk dan tersenyum. Oke. Leo merangkul bahu Frisia, berniat menuntun perempuan itu ke dalam kamar istirahatnya. Tapi ucapan Kansar membuatnya terhenti tepat di depan connecting door. Aku kabarin Mama nih, ujar Kansar tanpa merasa bersalah, bahkan mengangkat ponselnya. Kansar, tatapan Leo menajam. Kabarin kalau kamu udah dapat pengacara maksudnya. Kansar tertawa. Leo mendelik. Sejak kapan adiknya itu suka bercanda? Perasaan dulu tegang terus hidupnya. Monoton, serius, membosankan, cuek. Sekarang malah suka ngerjain orang tua. Akhirnya Leo membuka pintu dan melihat Frisia cepat-cepat masuk ke sana. Mungkin malu. Terlihat saat pintu tertutup, Frisia langsung diam sambil mengembuskan napas sekerasnya. Santai aja Fris, cuma Kansar kok. Leo tersenyum geli melihat wajah Frisia yang memerah. Ia bergeser satu langkah, tepat menghadap Frisia yang sedang bersandar di pintu. Merah banget mukanya, kekehnya sambil menurunkan ibu jarinya di pipi Frisia. Frisia masih memejamkan mata. Sumpah, baginya sangat memalukan kepergok mesra-mesraan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kalau bertemu Kansar lagi setelah ini. Fris, bibir kamu. Sontak Frisia membuka mata. Ia terkejut saat menyadari Leo bahkan sudah begitu dekat dengannya. Astaga, niat meredakan deg-degan karena situasi tidak mengenakan tadi. Kenapa sekarang malah jantungnya dibikin lompat-lompat gak karuan lagi sih? Kenapa? Tanya Frisia berusaha tenang. Tidak, Leo tidak mungkin menciumnya. Di luar ada Kansar, dan kayaknya kakak beradik itu akan meeting penting dengan pengacara. Jadi tidak mungkin kalau... Kok bisa gini ya? Leo mengernyit. Tangan kirinya bertahan di samping kepala Frisia, menahan berat tubuhnya saat makin menunduk meneliti. Sedang tangan kanannya sudah hinggap di bibir Frisia. Jemarinya mengusap bibir bawah itu, menurutkan pada tiap garisnya, dan berhenti di bibir atas. Sialan, kenapa bibir atas Frisia berlekuk begitu? Mengundang banget. Tidak heran kalau Leo selalu ingin menyambarnya tanpa permisi saat tatapnya jatuh ke sana. Ia selalu mencari alasan kenapa bisa tertarik pada Frisia di detik pertama selain kejutekan perempuan itu. Baru sekarang jawabannya telah ia temukan.
Pertama kalinya Leo mendapati bentuk bibir sempurna itu, dengan bagian di antara bibir bawah dan dagu yang sedikit cengkung adalah kombinasi yang indah. Baiklah, ia sudah tahu kenapa hasratnya kelewat menggebu hanya karena melihat bibir Felicia. Tidak menunggu lama, otak Leo bekerja dengan sangat baik untuk memberi perintah ke tubuhnya. Hingga kini ia sudah menunduk dan makin mendekat. Bibirnya mengecup ringan dagu Felicia dan cukup membuat perempuan itu terpekik. Leo sedikit menjauhkan wajah. Ia tidak melihat tatapan Felicia. Fokusnya hanya ke bibir yang sedikit terbuka karena pekik kekagetan tadi. Leo rasanya ingin mengulum bibir itu lama-lama, menyesapnya kuat sampai lekukan itu terbenam di bibirnya. Merasai kembali sensasi memabukkan saat bibir seksi Felicia ikut membalai bibirnya. Makin maju, Leo mendesakkan tubuhnya ke Felicia hingga tak ada jarak antara dirinya dengan Felicia, juga punggung Felicia dengan pintu. Leo pening. Ia merasakan bibir mereka bersentuhan sekarang juga, tanpa terhalang, tanpa interupsi. Maka Leo melakukannya. Baru berniat melegakan hasratnya, hampir menempel pada bibir candunya. Suara ketukan pintu terdengar dan sanggup membuat Leo segera mengumpat keras. Bodoh. Felicia membelalak mendengar umpatan beruntun. Leo bahkan mengucapkan di atas kepalanya. Ia mendorong dada Leo menjauh dan langsung melihat lelaki itu mengacak rambut dengan frustasi. Walau dadanya masih bergemuruh hebat, tapi Felicia berusaha menenangkan diri. Sepertinya gagal, karena lihat apa yang Leo lakukan sekarang. Dengan tangan ditumpukan di pinggang, memejamkan mata sambil menengadah, meredakan napasnya sendiri. Felicia baru sadar mendapati jakun Leo yang bergerak. Duh, wajah boleh baby face, kulit boleh terang, tapi kenapa jakunnya cowok banget? Di balik semua hal yang mengagumkan dari Leo, kenapa ia baru tahu kalau Leo punya sisi yang sangat maskulin, lehernya kokoh dengan jakun yang begitu menonjol. Sial. Otak Felicia harus dicuci bersih, mesin cuci, sabunnya yang banyak. Jangan lupa dibilas dan direndam pewangi. Setelah itu dijemur dan biarkan diambil orang gila. Karena sepertinya percuma Felicia memeliharanya kalau sudah teracuni. Permisi Leh, ada yang ketinggalan. Leo menurunkan pandangan. Ia kembali maju ke pintu. Felicia langsung mengerti dan bergeser agar tidak di depan pintu. Anehnya, Leo hanya membuka sedikit, sangat sedikit. Leo bahkan melongokkan kepala keluar. Apa yang kamu lakukan? Tanya Leo dengan penuh penekanan. Felicia jadi ketar-ketir di dalam kamar. Ini parcel kamu bro. Bisa-bisanya Kangser membalasnya dengan begitu santai. Lah, kenapa jadi berantem? Untung suara tawa Kangser lalu terdengar semakin menjauh. Sepertinya kakak beradik itu memang biasa marah-marahan, tidak jelas begitu ya? Felicia berdeham saat Leo kembali menutup pintu. Ia mengikuti langkah Leo ke salah satu meja. Leo mengeluarkan parcel yang Kangser bawa tadi dari tote bag. Wow, ada makanan lagi. Boba juga. Matanya langsung melek melihat yang bisa memanjakan lidah. Dimakan. Jelas saja Felicia mengangguk kuat-kuat. Ia bahkan mengabaikan nada suara Leo yang seperti berbeda dari sebelumnya. Jangan boba dulu Felicia. Tangan Leo melintang tepat di atas makanan, menghalangi tangan Felicia saat akan meraih minuman. Susinya dulu, kamu cuma sarapan dikit tadi pagi. Felicia memberenggut sebal. Boba kan bisa bikin kenyang juga. Ini dulu. Leo menghadap Felicia
dan menyerahkan kotak bertuliskan merek resto sushi yang ia kenal. "Iya," jawab Frisia akhirnya. Ia menerima makanan dan melihat Leo yang kembali memasukkan dessert box, cemilan, serta minuman ke dalam tote bag. Tiba-tiba Leo diam banget begitu. Masa ia marah? Karena apa coba? "Nanti aku pergi, pintunya jangan lupa dikunci." Tuh, bahkan Leo mengatakannya sambil lalu dan tidak menoleh padanya, malah sibuk membuka laci dan mencari entah apa. Frisia berjalan mendekat ke samping Leo. "Kalau aku nggak mau makan susinya, terserah kamu." Maunya boba? Serah." Bisa ngambek juga ternyata. Frisia menahan tawa. "Beneran boleh?" Leo berdecak. "Aku lagi cari kunci, Fris, jangan diajak ngomong." "Masa nyari kunci aja sefokus itu?" "Alasan?" "Aku aja nanti yang cari," usul Frisia. "Daripada kamu telat meeting, aku makan susinya kok, tenang aja." "Kalau aku nggak bawa kunci kamar, gimana nanti masuknya?" Frisia memutar bola matanya. Heran, gitu aja nggak bisa diatasi. "Ketok-ketok aja, nanti aku bukain." Leo seperti tidak terima. "Enggak, aku cari dulu." "Terserah sajalah. Yang penting Frisia sudah mengingatkan." Ia akhirnya meletakkan makanan di atas meja sebelum ikut membantu Leo mencari kunci. Ada beberapa laci di sana. Ia sudah membuka satu dan kosong. Suara berdebam membuatnya menoleh. Leo di sebelahnya baru saja membuka laci, lalu ditutup secepat itu. "Ada apa?" "Kenapa?" tanya Frisia. "Ada kecoa?" Pertanyaan bodoh. Leo tidak mungkin takut pada kecoa. "Enggak," jawab Leo singkat, lalu membuka laci di sebelahnya. Frisia makin penasaran. "Aku buka lagi laci yang itu." Enggak ada kuncinya, Fris. Aku udah cari tadi." "Kata siapa? Orang baru kamu buka, terus tutup lagi kok." Leo malah bergeser, seolah menutupi salah satu laci. Frisia makin penasaran. "Aku buka." Frisia sedikit memaksa. "Nggak usah. Nggak mau tahu, kamu minggir dulu." Jangan-jangan ada hal-hal yang berbau wanita lagi. "Nggak ada apa-apa, Fris. Pokoknya aku mau lihat." Nada suara Frisia sedikit meninggi dan ia melihat Leo akhirnya bergeser, memberi ruang Frisia untuk bisa membuka laci keramat. Dalam hati Frisia ketar-ketir juga. Siapa tahu niat Leo menyembunyikan darinya adalah untuk menjaga hatinya, tapi ia malah memaksa bikin sakit sendiri. Biasalah cewek cari penyakit. Tangan Frisia sudah terulur dan akhirnya laci terbuka. Ia membelalak. Tatapnya terarah ke isi laci, lalu ke Leo yang memalingkan wajah darinya. Tersadar, ia langsung mengeluarkan benda itu. Ternyata tidak hanya satu, ada setumpuk.